Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi bersama Indah Hilbaria dan masih di channel YouTube Indah Hilbaria. Kali ini episode kelima kita akan membahas tentang kata ganti orang. Dan ini biasa Indah bawakan kalau di mengajar di Mahat. Dan baru saja kemarin kita membahas tentang kata ganti orang ini. Termasuk mungkin di antara teman-teman yang nonton ini nanti ada beberapa murid-murid kita ya yang belajar tentang isim dhamir nih dan kata ganti orang. Nah, sekaligus kita mengulang lagi, plus kita akan bahas juga ya dari awal lagi bagaimana sih kata ganti orang ini atau ismud dhomair atau biasa kita dengar ya isim dhamir seperti itu. Apa dan bagaimana, mari kita simak dan mari sahabat semua kita lihat ke layar. Nah, apa itu kata ganti orang? Biasa kalau di bahasa Indonesia kalau kata ganti itu apa aja sih? Dia gitu ya, kamu. Kemudian selain kata saya atau kami, mereka. Kemudian dia, dua orang perempuan, dia dua orang laki-laki, seperti itu ya. Nah, di sini kita bagi kata ganti itu kepada ada tiga nih. Kalau misalkan untuk tunggal biasanya apa? Kata ganti untuk orang pertama saya. Kalau kata ganti untuk orang pertama tapi banyak itu kita atau kami ya. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa Arab kata ganti untuk orang yang pertama itu disebut dengan mutakallim. 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 Nah, mutakallim ini adalah orang yang berbicara. Nah, kenapa orang yang pertama atau orang yang kata ganti untuk orang pertama ini disebut mutakallim? Karena dia yang berbicara. Kemudian orang yang kedua itu dinamakan dengan apa? Orang yang kedua adalah orang yang kita ajak bicara atau orang yang diajak bicara. Nah, di dalam bahasa Arab disebut dengan apa orang yang diajak bicara? Nah, disebut dengan mukhatab. Mukhatab, orang yang diajak bicara. Nah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian untuk orang ketiga ada juga nih untuk orang ketiga. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan atau orang yang dia tidak ada di tempat ketika diobrolin gitu ya, dibicarakan ya. Dia tidak ada di tempat, maka dia disebutnya dengan ghaib, tapi bukan makhluk ghaib ya. Pokoknya di sini dinamakan dengan ghaibun karena dia tidak ada di tempat atau karena dia adalah orang yang dibicarakan. Nah, siapa aja? Bisa laki-laki, bisa perempuan beserta kawan-kawannya. Sekali lagi, kalau untuk kata ganti orang pertama ya, itu disebut dengan atau orang pertama yang digunakan untuk kata ganti ini disebut kategorinya mutakallim. Dia yang berbicara. Kalau yang diajak bicara mukhatab. Kalau orang yang dibicarakan dan dia tidak ada di tempat disebut dengan ghaib ya. Ada tiga aja, mutakallim, kemudian mukhatab dan ghaib. Nah, berikut ini Indah akan membahas tentang bagaimana contoh penggunaan kata ganti orang jika bergandengan langsung dengan isim ya, yang menunjukkan atas arti kepunyaan. Nah, misalnya kita punya apa? Buku ya. Buku kita gabungkan dengan kata ganti untuk orang. Misalkan buku ini kan punya kamu. Buku punya kamu atau bukumu gitu ya. Bagaimana cara menyusun katanya? Buku Indah, bukuku atau buku saya, buku kami, buku kamu, buku dia, buku mereka. Gimana sih cara menggabungkan antara kata ganti orang atau ismud dhomair dengan isim? Karena kita sudah pernah ngebahas isim ya, jadi kita akan langsung praktek. Nah, cara penggabungannya adalah pada akhir isim seperti yang terdapat di bawah ini,
kita bisa gabungkan antara isim dengan isim domirnya. Isim mufrad misalkan kita gunakan dulu isim mufrad ya. Apa contohnya? Isim mufradnya kita ambil kitabun. Apa artinya kitabun? Buku ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebelum kita gabungkan antara isim domir dengan dengan isim mufrad, kita lihat dulu bagaimana pola yang ada dalam bahasa Arab untuk kata ganti orang. Nah, biasanya di dalam bahasa Arab kata ganti untuk orang itu atau ismu domair ada seperti ini ya. Dimulai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Mungkin bagi sahabat-sahabat udah nggak asing ya tentang domir ini karena sering kita dengar lagu-lagunya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, untuk kata-kata ini memiliki arti dan makna tersendiri. Jadi enggak semuanya sama. Kata ganti orang ini misalkan untuk huwa, dia diperuntukkan untuk siapa? Dia untuk dia. Berarti kalau dia itu tadi termasuk kepada mukhotob atau goib, yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Kalau dia biasanya tidak ada di sini ya, atau tidak ada di tempat ya, maka dia termasuk kepada yang goib. Seperti itu ya. Huwa, huma, hum. Nah, dia, mereka, baik satu laki-laki, dua laki-laki, atau banyak laki-laki, ini masuk kepada goib. Nah, jadi kita bisa lihat, bisa kita bedakan mana yang termasuk kepada goibun atau yang dibicarakan. 1, 2, kita highlight 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 teratas ini termasuk kepada ghaibun atau yang dibicarakan ya. Ghaibun yang dibicarakan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang mukhatab yang diajak bicara mana? Nah, kita lihat 6 teratas 6 yang ada di tengah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ini termasuk kepada mukhatab yang diajak bicara. Berarti siapa yang diajak bicara itu siapa? Kamu, kalian yang hadir di tempat itu, ya. Yang bukan yang dibicarakan tapi dia yang diajak bicara. Ya, kita bedakan dulu. 6 teratas dari huwa sampai hunna itu termasuk kepada ghaibun yang dibicarakan. Nah, 6 yang selanjutnya dia termasuk kepada mukhatab atau orang yang diajak bicara. Kemudian adakah di sini untuk kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara? Ada. Ini dia ana, nahnu. Ini adalah mutakallim. Mutakallim, orang yang berbicara. Baik, bisa dibedakan ya. Mana yang mukhatab? Ini 6 yang kedua. Mana yang ghaib? 6 yang pertama. Mana yang mutakallim atau orang yang berbicara? 2 yang di bawah. Nah, apa artinya? Huwa di sini adalah kata ganti untuk orang ya, untuk satu orang, dan ini dikhususkan untuk laki-laki. Ini dia satu orang laki-laki, yang ini dia 2 orang laki-laki, yang ini dia untuk banyak laki-laki, dan seterusnya. Kalau ini laki-laki 1, laki-laki 2, kemudian ini banyak laki-laki, 1 perempuan, 2 perempuan, banyak perempuan, tapi dia kategorinya dia goib, dia tidak ada di tempat atau dia yang dibicarakan, mereka yang dibicarakan ya. Kemudian kalau ini anta, antuma, antum, nah 3 yang ini
dari anta sampai antum ini untuk laki-laki. Dan hitungannya ada yang untuk 1 anta, untuk 2 antuma, antum untuk banyak. Seperti itu ya sahabat ya. Kemudian yang 3 ini anti, antuma, antunna. Ini termasuk kepada yang mukhotob tapi untuk perempuan, yang diajak bicara tapi perempuan. Kamu 1 orang perempuan berarti anti. Kemudian kamu 2 orang perempuan berarti antuma. Nah, kok sama antara antuma laki-laki dengan antuma perempuan? Ya, sama begitu ya dari sananya ya, dari bahasa Arabnya. Jadi antuma dan antuma perempuan dan antuma laki-laki dia sama. Begitupun tadi di sini huma laki-laki dia ya 2 orang, kemudian dia 2 orang perempuan juga sama-sama huma. Berarti apa yang membedakan? Yang membedakan antara dia 1 orang dan mereka banyak. Ini banyak laki-laki, hunna banyak perempuan. Baik, bisa difahami sampai sini. Ada kalau di akhir mutakalim atau untuk orang yang berbicara, ana untuk saya, kemudian nahnu untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan langsung belajar bagaimana jika isim domir atau ismu domair tadi disambungkan dengan kata ganti kamu, dengan barang yang kamu miliki, yang kita miliki, yang mereka miliki. Bagaimana caranya? Nah, di sini ittisaluha bil ismi. Jika isim domir bergandengan dengan isim, ya, maka di sini tuh kita coba penggunaan di akhir isim ya. Seperti ini. Kitabun, kita ambil contoh isimnya kitabun. Kitabun isim apa ya? Isim mufrad, musanna atau jamak. Kalau musanna di sini tidak ada alif lam. Kalau jamak taksir juga bentuknya bukan seperti ini. Tapi dia berarti mufrad. Kitabun gitu ya. Kitabun jika digabungkan dengan isim domir, bagaimana jadinya? Isim domirnya berganti atau berpindah jadi di akhir sini. Ya, hu kita garis bawahi, hu untuk 1 laki-laki, huma untuk 2 laki-laki, hum untuk perempuan. Mereka laki-laki. Ha untuk 1 orang perempuan, huma untuk 2 orang perempuan, hunna untuk mereka banyak perempuan. Seperti biasa ini untuk yang goib sampai hunna. Kemudian nah di sini ada perbedaan ya. Kalau di sini si isim domirnya berpindah ke belakang, dia gantinya jadi ka, kuma, kum. Ya, yang ini ki, jadi anti jadi ki. Ki, kuma, kunna, i. Nah, gitu ya. Kalau di sini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tapi kalau kata ganti ini digandengkan dengan isim, dia berada atau jadinya ada di akhir kalimat atau di akhir kata. Seperti ini. Kitabuhu. Gimana cara nyanyinya? Hu, huma, hum. Agar mudah diingat, hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. I. Nah ini sahabat, ini tidak berubah ya, mana yang goib dan mana yang mukhotob dan mana yang mutakallim. Seperti itu ya untuk pembahasan ismu domair. Cukup dimengerti insyaallah ya. Jadi seperti biasa di bahasa Indonesia kan ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, begitupun di dalam bahasa Arab kita mengenal hal tersebut. Begitu juga di dalam bahasa Arab ini ada kategorinya. Kalau orang yang sedang berbicara disebut mutakalim, kalau orang yang diajak bicara disebut mukhotob ya, dan orang yang sedang dibicarakan atau orang yang tidak ada di tempat terjadinya pembicaraan, maka dia termasuk kepada ghaib.
Mana yang ghaib? Ghaib adalah 6 yang pertama, dari mulai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian mana yang mukhotob? Dari mulai anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, mana yang mutakalim atau orang yang berbicara? Ana, nahnu. Bagaimana jika disambungkan dengan isim? Seperti ini. Kitabuna, kitabi, kitabukuna. Nah, ini yang harus dihafal rumusnya. Harus hafal dan harus ingat. Jadi jika ditanya bukumu apa? Mu-nya laki-laki. Berarti ini kita buka. Kemudian bukuku, buku saya. Nah, maka lihat yang kolom ini kita yang salah klik, kita ya, buku kami, kita nah seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam kita belajar dan mengingat, juga mengaplikasikan. Nah, untuk mempermudah sahabat-sahabat nanti bisa dicek di Al-Quran mana yang termasuk kepada ismul domair, mana yang ada hu-nya, mana yang ada huma. Banyak di Al-Quran ini ya. Nanti sahabat-sahabat bisa cek, oh iya ternyata ini termasuk kepada isim domir ya gitu. Kemudian mana yang ada huwa dan huma, mana yang mutakalim, mana yang mukhotob, mana yang ghaib. Nanti sahabat bisa membedakan kira-kira ini sedang dibicarakan atau sedang berbicara ya, atau apakah ini dia yang diajak bicara atau yang sedang berbicara. Nah, bisa dibedakan melalui isim domir seperti ini. Baik, itu saja untuk episode 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa kurang, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan untuk drop di kolom komentar. Kira-kira pembahasan ke episode ke-6 apalagi ya? Ditunggu. Jangan lupa like, share, komen, juga subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.